Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi, Yesus kuatku akan memberkati kita dengan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih buat hari baru yang masih Tuhan percayakan bagi kami, terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang masih boleh kami nikmati sampai saat ini. Dan kami pun bersyukur buat waktu yang masih Tuhan beri saat ini. Kami dapat kembali ya Tuhan akan mendengarkan renungan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami. Biarlah Tuhan sampaikan bagi kami dan mampukan kami untuk kami terus mengerti dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami akan mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca yang menjadi ayat perenungan kita pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayat 22 firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Judul renungan pada saat ini yaitu resep dokter. Kita tahu resep dokter itu adalah sebuah dokumen atau catatan dari dokter kepada apoteker ketika dokter ini selesai melakukan pemeriksaan kepada pasien, dan setelah dokter memutuskan hasil dari pemeriksaannya, catatan ini dibuat, resep ini dibuat untuk setelah itu obat diberikan kepada pasien sesuai yang ditulis oleh dokter di resep itu. Itu adalah resep dokter. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana ketika sakit yang kita rasakan itu bukanlah sakit yang obatnya dapat diberikan atau dapat diresepkan oleh dokter-dokter itu. Seperti misalnya kekhawatiran dalam hati kita, atau misalnya ada di dalam pikiran kita kekhawatiran itu, masalah yang kita alami, bahkan mungkin sakit penyakit yang kita derita saat ini yang membuat kita juga menjadi khawatir. Dan hal-hal tersebut sepertinya itu menekan kita sehingga sakit yang kita rasakan, lemah yang kita rasakan. Hal-hal yang seperti itu yang menekan diri kita. Kesakitan-kesakitan seperti itu yang pastinya kita tidak dapat temukan resep dari dokter-dokter seperti tadi. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayat 25 dikatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kekhawatiran dalam hati tentang apa yang kita alami saat ini itu bisa membungkukkan orang, dikatakan firman Tuhan. Membungkukkan, kalau dalam keadaan bungkuk pastinya tidak bebas bergerak, sakit, capek. Ketika orang bungkuk seperti itu, tidak ada kebebasan untuk bergerak dan lemah. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata yang gembira di dalam ayat ini juga sama artinya dengan bersukacita, bersukaria, atau riang. Jadi hati yang bersukacita, hati yang riang adalah dikatakan di ayat ini obat yang manjur, obat yang baik, obat yang ampuh bagi kita. Dan banyak hal seperti tadi dikatakan bahwa banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita ini bisa membuat kita tidak bersemangat. Seperti di ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat pokok kita bahwa semangat yang patah itu dapat mengeringkan tulang. Tidak bersemangat, kita tidak bersukacita, tidak bergembira. Seperti tadi karena adanya masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya yang kita alami. Itu bisa membuat kita menjadi khawatir, tidak bersemangat. Amsal 17 ayat 22 ini dalam terjemahan lain dikatakan begini. Hati yang gembira bagaikan obat yang memberi kesembuhan, tetapi semangat yang patah melemahkan tubuh. Jadi sesungguhnya kita perlu hati yang gembira ini.
Tetapi bagaimana kita mendapatkan hati yang gembira? Bagaimana caranya kita mendapatkan hati yang gembira? Yaitu dengan positive thinking. Ya, positive thinking, pikiran yang positif itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita alami, pikiran positif itu sangat berpengaruh. Kesakitan, masalah yang kita alami bisa membuat kita menjadi khawatir. Bahkan kita bisa menjadi orang yang ragu akan kuasa Tuhan. Kita sepertinya berpikir seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita mungkin pernah berpikir seakan-akan Tuhan tidak bisa menolong kita, atau bahkan Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Pikiran-pikiran yang seperti ini yang harusnya tidak ada dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran tersebut bisa membuat sukacita kita menjadi hilang. Kita menjadi orang yang murung, orang yang mudah marah, emosinya tidak terkontrol dengan baik, dan lain sebagainya. Kita harus ingat setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu Dia adalah Allah yang setia, kita tahu Dia adalah Allah yang berkuasa, kita tahu Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Dia ada bagi kita. Seharusnya itu yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Mazmur 94 ayat 18 sampai ayat 19 firman Tuhan katakan, "Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku." Ayat 19, "Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Di sana dikatakan, ada kalanya kita berpikir kaki kita ini goyang. Terjemahan lain katakan, waktu aku berpikir bahwa aku akan jatuh. Ada saat-saat di mana kita berpikir kita akan jatuh, kita dalam keadaan lemah, kaki kita goyang. Tetapi sesungguhnya kasih setia Tuhan itu ada menyokong kita, menopang kita. Itu janji Tuhan yang seharusnya kita ingat dalam pikiran kita. Dan ayat 19 ini pun juga bisa terjadi, bertambah banyak pikiran dalam batin kita. Seharusnya pikirkanlah apa yang patut. Pikirkan setiap janji Tuhan. Efesus 3 ayat 20 katakan, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Dia dapat melakukan jauh lebih dari itu. Amsal 15 ayat 13 dikatakan, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari milikilah pikiran yang positif, pikirkanlah apa yang patut. Janji-janji Tuhan itu kita terus ingat, pikirkan sehingga hati yang gembira itu kita dapatkan dan menjadi obat yang manjur bagi kita. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang setia terus ada bersama dengan kami. Biarlah kehidupan kami, terus kami belajar untuk memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, sehingga hati yang gembira itu menjadi obat yang baik bagi kami ya Tuhan. Kami dapat melakukan hal-hal yang baik karena kami mengingat akan perbuatan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur buat setiap kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Aktivitas kami di saat hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan ada bagi kami semua dalam aktivitas pekerjaan, bahkan studi kami. Biarlah penyertaan perlindungan kuasa Tuhan ada bagi kami.
Bahkan ya Bapa, segala pergumulan jemaat Tuhan yang menyaksikan ini semua ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang mendengar dan menjawab seru doa mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.